Pemirsa, ayah Vina sore hari ini telah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Sebelumnya, sejumlah saksi juga telah menjalani pemeriksaan untuk mengurai benang kusut kasus pembunuhan Vina. DPR pun juga menyarankan agar pemeriksaan ini dibuka seterang-terangnya agar hasilnya pun juga ada seterang-terangnya. Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan pengembangan kasus Vina, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan beberapa narasumber, di antaranya kuasa hukum Vina Raden Reza serta Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKP Edi Hasibuan. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik. Saya ke Pak Reza terlebih dahulu, terutama ketika hari ini ayah Vina menjalani pemeriksaan, sudah selesai dan mungkin bisa diceritakan kepada kami terkait dengan fokus pemeriksaan yang hari ini dijalani oleh ayah Vina apa saja? Ya, memang tadi kita sudah datang memenuhi panggilan dari Polda Jabar. Tadi diminta keterangan ada sekitar 13 pertanyaan, sekitar hampir 3 jam tadi Pak. 3 jam. Ada berapa pertanyaan, Bang Reza, yang disampaikan atau ditanyakan? 13 pertanyaan. 13. Oke. Kabarnya memang berfokus atau dikonsentrasikan kepada awal kejadian ya, Agustus 2016, betul? Ya, memang di awal itu dari pihak penyidik mengulang BAP yang di tahun 2016 dan lebih menekankan kepada pertanyaan lebih ke kronologis kejadian, Pak. Baik, ketika kejadian, Pak Bang Reza, ayah Vina, Wasnadi Otong berada di mana? Ketika kejadian pada saat itu berada di laut, Mbak. Lagi melaut, kan beliau nelayan. Sedang bekerja ya? Iya. Dan beliau mengetahui Vina tewas atau insiden tersebut terjadi, musibah tersebut terjadi kapan? Ya, setelah nggak lama diberitahu ada kecelakaan, Mbak, di rumah sakit. Maksudnya almarhum Vina itu masih di rumah sakit Gunung Jati. Oke, sedikit Bang Reza, pemeriksaan atas ayah Vina ini apakah sebelumnya pernah dilakukan baik oleh Polres Cirebon Kota pada saat kejadian atau Polda Jawa Barat ketika semua tersangka ditangkap? Dulu ya sekali, Pak. Sekali? Iya, sekarang setelah kasus ini mencuat, baru ini yang pertama kali di Polda Jabar. Apakah dikomparasi keterangan ayah Vina pada saat itu dengan hari ini? Iya, jadi tadi itu pertanyaannya lebih ke mereview dari BAP yang dahulu pernah ditanyakan penyidik, Mbak. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan baru, ya hanya lebih mempertegas saja. Jadi pertimbangannya hanya untuk mempertegas keterangan yang disampaikan ayah Vina 2016 lalu? Iya, betul, Mbak. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Edi. Ya. Proses pemeriksaan seperti ini yang dijalankan oleh kepolisian. Tadi kalau katanya Bang Reza ini untuk mempertegas kesaksian yang sudah pernah disampaikan oleh salah satu pihak atau salah satu keluarga dari korban, itu bisa saja dilakukan? Ya, tentu saja gitu ya. Karena memang dalam kasus ini saya kira sejumlah saksi ya, termasuk orang tua daripada Peggy tadi. Siapa orang tua siapa tadi? Orang tua Vina lebih tepatnya. Vina, orang tua Vina. Ya memang saat ini kan akan dilakukan mungkin ya, kalau perkiraan kami ada mungkin keterangan yang dibutuhkan tambahan ya. Dan ini tentu saja terkait dengan penjelasan atau kesaksian dari pihak-pihak lain ya, termasuk kita tahu hari ini kan banyak sekali saksi yang dimintain keterangan ya. Termasuk juga ada si Talal juga tadi ya, ada sejumlah orang. Kemudian itu nanti akan dicocokkan keterangan satu dengan yang lainnya, akan dicocokkan, kemudian harus connect ya, harus untuk membuktikan ya apa yang menjadi keterangan pertama atau keterangan yang lain itu nanti akan cocok semuanya. Oke, ya pertanyaan kami sih kenapa tidak dilakukan dari awal ketika 2016 insiden tersebut terjadi. Ini menjadi salah satu concern juga terutama dari warga. Karena kita tidak bisa menutup mata kan Pak Edi bahwa kasus ini, kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadi spotlight dan sangat diikuti oleh warga negara Indonesia seluruhnya. Jadi sebuah pertanyaan sendiri,
kapabilitas dan juga kompetensi dari penyidik kepolisian ketika 2016 seharusnya mereka sudah mengambil pemeriksaan atau mengambil kesaksian dari para saksi dan juga tersangka serta terpidana waktu itu, kenapa perlu diulang di tahun ini? Saya kira tidak ada masalah ya. Pemanggilan ini atau pemeriksaan ini kan tidak ada masalah. Ini kan merupakan penambahan ya. Atau mungkin ada tadi yang saya sampaikan, ada mungkin keterangan yang kira-kira belum connect ya. Lalu dipanggil kembali. Dan sebetulnya untuk saksi itu berapa kali pun boleh dilakukan ya. Karena kadang-kadang ada pengakuan itu yang berbeda-beda ya. Antara yang satu yang lain kadang-kadang berbeda-beda. Kemudian itulah yang dicocokkan. Dan ini saya yakin sekali, karena ada keterangan lain yang misalnya ada terkait dengan keterangan ayahnya Pina ya, maka ayah Pina lalu dipanggil lagi ya untuk mencocokkan keterangan-keterangannya lain ya. Kalau masalah kenapa misalnya 2016 sudah sekarang nggak apa-apa sebetulnya, karena memang itu sah saja. Cuma memang ini kan karena udah lama, tentu saya kira harus digali kembali, didalami kembali untuk mendapatkan suatu bukti-bukti yang cukup ya. Oke, baik-baik. Saya beralih ke Bang Reza. Kalau begitu ada perbedaan atau apakah ada perbedaan dalam materi pemeriksaan 2024 atau hari ini dengan waktu 2016? Ya sebetulnya sih perbedaannya mungkin hanya sedikit tambahan-tambahan keterangan saja yang tidak jauh berbeda dari BAP sebelumnya, Mbak. Tidak ada sama sekali? Ya, bukan tidak ada sama sekali, hanya sedikit menambah BAP dari sebelumnya, keterangan-keterangan tambahan yang mungkin hanya mempertegas saja sih sebetulnya. Keterangan tambahannya apa saja Bang Reza? Ya misalkan alat bukti atau pada saat almarhum Vina ditengok di rumah sakit itu seperti apa keadaannya, seperti itu aja sih Mbak. Jadi tidak ada hal-hal yang baru yang dimunculkan lagi. Jadi lebih mempertegas dari BAP sebelumnya, misalkan ada pernyataan ini mungkin lebih diperdalam lagi sedikit seperti itu. Yang diperiksa hari ini, Bang Reza, saya konfirmasi lagi, yang diperiksa hari ini ayah Vina saja atau termasuk kakak Vina, Marliana? Yang dipanggil sebagai saksi ayah Vina saja. Jadi kakaknya hanya mendampingi ya? Tapi tadi kakak Vina juga ikut menemani dan sedikit menambahkan barangkali ayahnya ada yang lupa gitu. Kan sudah 8 tahun juga gitu Pak. Saya juga harus bertanya terkait dengan CCTV yang lagi-lagi menjadi pertanyaan karena sampai dengan saat ini tidak pernah kita lihat ada atau tidaknya dan seperti apa isinya ketika kejadian tersebut berlangsung atau terjadi di tahun 2016. Apakah tadi juga dibahas atau masuk dalam materi pemeriksaan? Masalah CCTV sama sekali tidak dibahas. Penyidik itu hanya fokus lebih ke kronologi saja Pak, dan kejadian setelah almarhumah meninggal. Tapi kalau dari kacamata kuasa hukum, dari kacamata Bang Reza sendiri, sepenting apa CCTV tersebut bisa menjadi alat bukti yang kuat? Ya kalau memang benar CCTV itu ada kan harus dibutuhkan digital forensik dan segala macam. Jadi itu kan memang tugas dari kepolisian ya. Memang kalau masalah penting ya sangat penting sekali kalau memang benar ada gitu kan. Karena kita juga melihat itu kan dari berita-berita yang ada di media sosial gitu Pak. Jadi untuk materi itu sih sama sekali tidak dibahas. Tim kuasa hukum sempat bertanya apakah bisa melihat CCTV tersebut? Tidak, kita sifatnya hanya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan, kita tidak memberikan statement lebih jauh gitu Pak. Jadi kita sifatnya lebih ke kesaksian saja Pak. Baik-baik. Ya biasanya yang akan meminta atau yang lebih keras untuk meminta bukti CCTV itu biasanya akan ada di pelaku juga yang saat ini notabene kita mendapat nuansa bahwa pelaku ini kan banyak yang menyuarakan bahwa mereka merupakan korban salah tangkap juga oleh pihak kepolisian. Saya beralih ke Pak Edi. Nah, lagi-lagi soal CCTV Pak Edi, kalau dari kacamata Anda, CCTV itu alat bukti yang sekuat apa sih untuk bisa dijadikan oleh polisi membuka tabir pengusutan sebuah kasus? Jadi alat bukti itu, CCTV itu adalah merupakan petunjuk ya. Dan itu merupakan petunjuk yang sangat kuat di dalam hal untuk memastikan seseorang itu terlibat atau tidak ya. Sebagai pelaku atau tidak. Dan itu akan memberikan gambaran. Apakah misalnya saat ini
Pepi kan ditetapkan jadi tersangka, kemudian ditahan ya. Yang jadi masalah adalah banyak misalnya pro kontra atas penetapan Pepi sebagai tersangka ya. Dan disinilah sebetulnya peranan daripada CCTV itu akan membuktikan apakah memang Pepi ada di situ atau tidak. Ini akan memberikan gambaran ya. Karena memang untuk di dalam kasus Pepi, saya kira sangat dibutuhkan adanya CCTV. Dan itu sangat membuat masyarakat yakin ketika melihat ada Pepi di sana dan dia adalah sebagai kuat. Namun kalau misalnya ada di dalam CCTV, tidak ada foto Pepi, tentunya itu akan meragukan masyarakat ya. Saya kira inilah tugas Polri ya. Kita harapkan semua petunjuk-petunjuk yang dimiliki Polri, semua bukti-bukti yang dimiliki Polri, termasuk juga kesaksian yang disampaikan sejumlah pihak, ya itu bisa memperkuat bahwasanya Pepi adalah sebagai pelakunya. Nah, soal CCTV ini sendiri kan sebenarnya ya ada yang menyampaikan ada tapi tidak dibuka oleh pihak kepolisian, tidak hanya kepada keluarga korban maupun juga keluarga pelaku, tetapi juga kepada awak media. Ada atau tidaknya masih simpang siur, Pak Edi. Tapi bahkan sampai saat ini ada rekaman CCTV yang bocor tanda kutip, ya bocor sih hitungannya ya di media massa gitu, di media sosial yang dibocorkan oleh hacker Bjorka. Walaupun memang kepastiannya atau kebenarannya perlu ditelisik lebih lanjut oleh pakar digital forensik. Tapi ya karena ada kesimpang siuran tersebut berdampak pada akhirnya bocor sana sini, kemudian ini menjadi sebuah bola liar. Tanggapan Anda? Ya tentunya memang saya sendiri juga baru tahu ya ada CCTV ya. Karena memang kalau kita lihat sampai saat ini Polri juga dalam hal ini Polda Jawa Barat belum memberikan suatu informasi tentang CCTV. Namun kalau memang ada CCTV itu sangat membantu penyidikan ya. Itu sangat membantu untuk memastikan apakah Peggy sebagai pelakunya atau tidak ya. Ini akan gampang ya. Ketika ada CCTV, kemudian ada gambar atau video yang menyebutkan dia di situ, ini akan meyakinkan masyarakat bahwasanya dia adalah pelakunya ya. Tapi lagi-lagi adalah kita sampai saat ini juga belum mendapatkan informasi ya adanya CCTV ya. Dan saya kira nanti pada waktunya kalau memang itu ada, saya kira Polri nanti akan memperlihatkan itu. Oke, nah bicara soal CCTV yang katanya dibocorkan atau disebarluaskan oleh hacker Bjorka tadi, dari pihak kuasa hukum ayah Vina atau keluarga Vina, Bang Reza sempat ingin mendiskusikan lebih lanjut, bukan mendiskusikan sih, menelisiknya lebih lanjut, menyelidikinya lebih lanjut, mungkin memanggil pakar digital forensik untuk meneliti apakah CCTV ini betul CCTV di Jalan Talun atau di lokasi TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Tapi tahan dulu jawabannya ya Bang Reza serta Pak Edi, kita akan lanjutkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami saat Sindo Prime kembali. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita membahas terkait dengan bagaimana mengurai benang kusut kasus Vina, dan saya kembali kepada Bang Raden Reza selaku kuasa hukum keluarga Vina terkait dengan pertanyaan tadi saya sudah sampaikan sebelum kita jeda. Bagaimana Bang? Iya, jadi kalau menurut saya dari lihat di beberapa media itu kan memang sudah ada yang membahas masalah CCTV. Dan pihak Jasa Marga juga sudah dikonfirmasi ternyata di situ memang ada CCTV tapi mengarahnya ke jalan tol gitu loh, bukan ke jembatan. Dan juga katanya ada CCTV di minimarket di sekitar situ, tapi saya juga kurang yakin di tahun segitu minimarket itu sudah ada gitu kan. Nah jadi ini kita kembalikan lagi tugas masalah CCTV atau apapun itu kepada pihak kepolisian gitu kan. Ya kita berharap apapun itu bisa menemukan titik terang, terutama yang 3 terduga DPO ini kemana gitu kan. Walaupun sudah ditemukan dari tangkap 1, tapi yang 2 itu kan tetap dihilangkan gitu kan. Dihilangkan, betul. Ini juga nggak jadi pertanyaan dari klien Anda, Bang Reza, ayah Vina. Iya, itu pun yang jadi pertanyaan pihak kami, dan kita juga menolak kalau 2 DPO itu dihilangkan. Tapi memang kita masih belum mendapatkan
rilis resmi dari pihak Polda Jabar, kita masih menunggu itu. Dari 2016 sampai dengan saat ini, Bang Reza, dalam pemeriksaan-pemeriksaan, apakah ayah Vina maupun juga kakak Vina pernah dikonfrontir terkait dengan foto-foto dari terduga pelaku, baik tersangka, terpidana, maupun yang waktu itu masih buron dan juga yang saat ini sudah ditahan, Peggy Setiawan? Kalau untuk masalah pemanggilan itu baru tadi sih, Pak. Jadi untuk konfrontir itu kan belum ada, itu kan hanya berita di media sosial seperti itu. Tapi kalau dari Ya, foto-foto, ya. Bang Reza, kalau Gimana? dari foto-foto, ayah Vina maupun kakak Vina pasti melihat fotonya. Apakah mengatakan atau pernah dapat cerita dari Vina, dari almarhumah, mengenal orang-orang ini? Jadi kalau menurut pihak keluarga itu kan kalau di teman-teman Vina yang di luar itu kan mereka banyak yang tidak kenal, Mbak. Jadi kalau ditanyakan apakah itu berapa Peggy atau siapapun itu mereka nggak kenal, Mbak. Oke. Baik. Masih menjadi sebuah lagi-lagi benang kusut ya, karena dari awak media sendiri juga masih memetakan siapa-siapa saja, fotonya betul apa tidak, kemudian muncul banyak sekali cerita dan juga cocokologi yang dilakukan oleh warganet. Baik. Saya kembali kepada Pak Edi. Pak Edi, tadi berangkat lagi-lagi dari foto-foto yang dikonfrontir satu sama lain, kemudian juga tidak hanya tersangka, tapi yang juga sudah terpidana maupun yang sudah bebas saat ini. Sakat Tatal mengatakan tidak mengetahui satu sama lain orang-orang yang pernah menjadi DPO maupun juga yang sudah ditangkap saat ini, Peggy Setiawan. Sehingga lagi-lagi jadi pertanyaan dan jadi kekhawatiran sendiri bagi warga, apakah ini betul lagi-lagi menjadi kasus salah tangkap oleh kepolisian? Ya, memang kalau kita lihat ya, saya lihat saat ini ada banyak pro dan kontra ya. Ada yang menilai itu adalah pelakunya, tetapi ada juga masyarakat yang menilai ini meragukan ya, ada salah tangkap ya. Tapi saya kira lagi-lagi saya sampaikan adalah inilah menjadi tugas Polri ya. Polri harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya ketika misalnya Polri sudah menetapkan Peggy sebagai tersangka, maka Polri harus bisa membuktikan ya. Memang dia adalah pelakunya ya. Dan itu makanya dibutuhkan CCTV ya. Kemudian dibutuhkan juga kesaksian yang lain. Makanya berbagai pihak dipanggil Polda Jawa Barat untuk memberikan suatu keterangan ya yang dibutuhkan terkait dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Termasuk juga saya lihat ada juga mantan narapidana ya yang sudah bebas kemudian dipanggil lagi ya untuk memberikan suatu kesaksian apakah Peggy memang yang dicari itu adalah ini ya. Saya kira itulah semua ketua. Dan kemudian itu bukan belum seberapa ya. Saya kira banyak juga yang dilakukan oleh Polri dalam hal untuk memberikan suatu kepastian kepada masyarakat ya bahwasanya Peggy adalah tersangka ya. Makanya saat ini ketika misalnya Peggy dipanggil, maka ketika misalnya banyak saksi dipanggil, itu tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk memperkuat bukti-bukti yang dimiliki polisi itu bahwasanya Peggy adalah tersangka. Karena ini adalah merupakan tantangan kepada Polri ya. Polri hasil kerja Polri harus bisa dibuktikan, harus bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya Peggy adalah tersangkanya. Iya, ya, jadi pertaruhan merupakan tantangan besar kepada Polri yang saat ini diragukan oleh beberapa pihak dan sekarang inilah tugas Polri harus bisa memastikan bahwasanya Peggy adalah sebagai tersangka yang selama ini DP kemudian ditangkap kembali. Betul, karena memang tidak bohong, tidak bisa kita tutup mata, Pak Edi, ada keraguan terkait dengan bagaimana polisi bekerja. Bahkan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan kan sampai dengan saat ini masih berkeras ya bahwa kliennya tidak melakukan tindak pidana tersebut dan polisi maksudnya salah tangkap atas kliennya. Bahkan kalau misalnya kita ini sampai sekeras itu usahanya untuk kalau misalnya kita lihat sih dari informasinya bahkan tim kuasa hukum Peggy Setiawan sampai menemui perwakilan Komisi 3 DPR Republik Indonesia Senayan Jakarta. Ya mungkin ini sekaligus saya bacakan sedikit ya terkait dengan informasinya Bapak-bapak, di mana tim kuasa hukum Peggy ingin meminta bantuan untuk mendapatkan keadilan bagi Peggy yang dinilai tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina. Dan tim kuasa hukum Peggy Setiawan sendiri pemirsa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki ini menemui perwakilan Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Mereka meminta bantuan Komisi Hukum untuk mendapatkan
keadilan bagi Peggy yang dinilai tidak bersalah dalam kasus pembunuhan 8 tahun lalu tersebut. Kuasa hukum juga meminta DPR untuk memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menjalankan permasalahan perkara kasus Vina. Sementara menurut Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, DPR hanya bertugas mengawasi kinerja pihak kepolisian tanpa mengintervensi proses hukum yang berjalan. Kami selaku Komisi 3, posisi kami tentu kami tidak bisa mengintervensi ya yang namanya penegakan hukum. Tapi kami hanya mengawasi ya, termasuk hal ini menjadi masukan bagi kami ya, masukan seperti ini. Kami juga tidak bisa mengambil keputusan apapun tadi ya, karena kan kami harus ada di tengah ya namanya. Ya, saya akan kembali kepada para narasumber, baik Bapak Edi Hasibuan maupun Bang Reza, tapi saya ke Pak Edi terlebih lanjut terkait dengan bahkan Komisi 3 DPR Republik Indonesia sudah sudah bukan tersangkut sih, ikut serta dalam pengusutan kasus ini. Meminta agar kepolisian ya lagi-lagi mengusut dan juga cukup transparan dalam mengusut kasus ini. Tapi ketika kita bisa melihat atau menarik garis ke belakang, Pak Edi, apakah perlu pihak-pihak atau aparat yang saat itu menangani kasus ini di tahun 2016 ikut dipanggil lagi, ikut diambil lagi kesaksiannya, baik Kapolres maupun Kapolda saat itu, Kasat Reskrim yang juga menangani kasus itu di tahun 2016 dipanggil lagi untuk dimintai keterangan terkait dengan bagaimana saat itu kepolisian menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki? Saya kira kalau dipanggil atau mungkin dimintain keterangan ya, boleh-boleh saja ya. Saya kira tidak ada masalah ya. Yang paling penting memang buat Polri saat ini adalah ini apa yang menjadi keraguan masyarakat harus dijawab oleh polisi ya. Ya, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang selama ini masih mengambang ya. Saya kira itulah tugas Polri, harus bisa menjelaskan kepada masyarakat ya. Masalah apakah Peggy misalnya membantah atau menolak atau menyebutkan bahwasannya dirinya bukan sebagai pelakunya, tidak ada masalah. Saya selalu ingatkan kepada Polri agar jangan terlalu mengedepankan pengakuan, karena itu bukan satu-satunya, tetapi yang paling penting sebetulnya Polri harus bisa menggunakan penyidikan ilmiah ya, scientific investigation ya. Karena itu yang paling mudah ya untuk membuktikan Peggy adalah pelakunya, itu ya berdasarkan scientific investigation, adalah penyidikan ilmiah ya yang menyebutkan, yang memperkuat bahwasanya Peggy adalah pelakunya. Jadi kalau misalnya saat ini kalau kita lihat ada keraguan masyarakat, kemudian juga Peggy juga menolak sebagai pelakunya, membantah, tidak ada masalah ya. Yang penting ketika misalnya Polri sudah membuktikan, sudah menetapkan Peggy sebagai tersangka, kemudian yang ditunggu adalah masyarakat, Polri harus bisa membuktikan, termasuk nanti di pengadilan bukti ya. Saya kemarin di INS juga saya sampaikan bahwa saya sampaikan kepada Peggy bahwa kepada orang tua Peggy bahwa ketika misalnya merasa bukan sebagai pelakunya, yang bagus adalah keluarga Peggy melalui kuasa hukumnya bisa melakukan pra-peradilan untuk penetapan tersangka atas dirinya. Itu boleh. Itu merupakan hak hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Namun sampai sekarang yang jadi aneh adalah kita melihat sampai saat ini tim kuasa hukum Peggy belum juga melakukan pra-peradilan. Karena nanti akan diputuskan dalam pra-peradilan itu apakah betul ya Peggy adalah pelakunya atau sebagai pelaku yang betul-betul ada di yang disebutkan tersangka tersebut. Jadi Pak Edi, kalau misalnya ya kalau tindakan kuasa hukum Peggy saat ini maju ke Komisi 3 DPR Republik Indonesia salah alamat ya, lebih baik pra-peradilan yang akan lebih efektif. Ya, sebetulnya itu kan politis ya. Walaupun misalnya Komisi 3 menerima, tidak akan menjamin apapun ya. Karena sebetulnya yang paling penting kalau saran kita, hukum itu, penegakan hukum ya, proses hukum harus juga dilawan dengan perlawanan hukum. Ya, perlawanan hukum itu adalah merupakan sebagai bukti pra-peradilan ya. Itu yang digunakan oleh tersangka Peggy
untuk menjelaskan bahwasannya dia bukan sebagai pelakunya. Lakukan pra peradilan kepada polisi. Dan saya kira nanti akan bisa kita lihat sama-sama di pengadilan. Apakah pra peradilan yang ditetapkan oleh polisi itu sah atau tidak. Dan itu nanti yang bisa diterima semuanya. Apakah memang penetapan tersangka polisi itu bisa sah atau tidak ya. Dan lagi-lagi jadi pertaruhan sendiri ya Pak Edi, ketika tuntutan atau target terbesar yang disematkan kepada polisi saat ini adalah bagaimana akhirnya mengusut tuntas kasus Vina, pelakunya ketahuan siapa-siapa saja begitu. Nah, itu pulakah Bang Reza dari atau harapan dari klien Anda, baik ayah Vina maupun kakak Vina? Ya, jadi harapan kita tetap kita fokus di awal itu untuk bisa mendapatkan atau polisi menemukan 3 terduga DPO. Itu fokus kita sih dari awal. Jadi yang 2 dihapuskan itu menurut Bang Reza masih ada sebenarnya? Kita masih terlalu terburu-buru kalau menurut kita gitu kan. Itu kan sudah melalui proses dari amar putusan itu sudah ada segala macam gitu. Terus dengan tiba-tiba dalam waktu 2 minggu dihilangkan dan dibilang itu fiksi segala macam, itu kita masih belum bisa menerima sebetulnya. Jadi kita tetap fokus karena masing-masing terduga DPO itu kan ada perannya masing-masing. Kita tetap berharap di pihak polisian untuk lebih transparan lagi, bisa dihilangkan yang 2 terduga DPO ini gitu kan. Kita masih butuh bahasan lebih lanjut sih seperti itu, Mbak. Tapi apakah tidak akan jadi pertanyaan lebih lanjut, Bang Reza? Ya, tadinya ada, terus kemudian dihilangkan, kemudian ada lagi. Ya, itu sih kan kita kembalikan lagi ke pihak polisian. Yang jelas kita belum mendapatkan jawaban yang begitu memuaskan gitu kan. Ini sudah melewati proses peradilan gitu kan. Jadi kenapa tiba-tiba dihilangkan, itu kan sesuatu yang menurut kita terlalu dini untuk mengatakan 2 terduga DPO itu fiktif gitu. Baik. Ya, yang menjadi harapan dari keluarga korban adalah jawaban sebenarnya ya. Baik, Bang Raden Reza sebelumnya dan juga Pak Edi Hasibuan, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami dalam Sindo Prime. Salam sehat selalu Bapak-bapak, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa.